berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah market review selengkapnya. Ya, pemirsa, beberapa waktu yang lalu pasar modal Indonesia diramaikan dengan upaya selebritas dan influencer yang mempromosikan saham tertentu kepada followersnya. Pemerhati pasar modal mengkhawatirkan upaya tersebut dapat menggiring opini investor untuk kemudian membeli salah satu saham yang hanya menguntungkan sebagian pihak saja. Mulai meleknya masyarakat dengan investasi tampaknya dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh publik yang kemudian merekomendasikan saham-saham tertentu untuk diinvestasikan. Namun kalangan analis keuangan kemudian mengkhawatirkan tindakan-tindakan ini yang dapat dikategorikan praktik pom-pom saham. Analis pasar modal Budi Frensidi mengungkapkan, istilah baku dari pom-pom saham ini adalah manipulasi pasar, di mana ada usaha untuk mempengaruhi opini tetapi tidak memiliki dasar yang bisa menjadi alasan. Tujuan pom-pom saham adalah menggiring opini publik untuk membeli saham tertentu demi menguntungkan pihak tertentu saja. Praktik pom-pom saham dikhawatirkan akan menimbulkan resiko terlebih dilakukan di Indonesia, yang literasi pasar modalnya masih rendah. Survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada 2016 menunjukkan, literasi keuangan sektor pasar modal hanya 4,4%. Dan pada 2019, literasi keuangan sektor pasar modal naik tipis menjadi 4,92%. Investasi apapun bentuknya memang harus dilakukan dengan bijak. Ilmu dalam berinvestasi sangat penting agar tidak mudah diiming-imingi investasi dengan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa mengkaji resikonya. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini di paruh pertama di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, Pak Hasan. Selamat pagi, Mas Vicky. Ya. Selamat pagi, para pemirsa IDX Channel. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review, Pak Hasan. Semoga kita sehat selalu ya, Pak. Amin, amin. Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, amin. Pak Hasan, mengenai satu hal yang cukup hangat diperbincangkan mengenai upaya influencer ataupun mungkin selebritas yang mempromosikan salah satu saham. Dan ini juga saya yakin Pak Hasan belakangan sering ditanyakan mengenai hal ini, begitu ya. Bagaimana sebetulnya point of view Bursa Efek Indonesia selaku regulator menyikapi hal ini. Itu kemudian yang saya ingin tanyakan kepada Pak Hasan. Bagaimana Bursa Efek Indonesia menyikapi fenomena ini, Pak Hasan? Ya, betul sekali, Mas Vicky. Jadi memang fenomena ini kita cermati terjadi ya belakangan ini, di mana para investor ya, terutama juga ada influencer dan selebriti yang belakangan kemudian memamerkan katakanlah hasil investasi sahamnya, bahkan sebagian ada yang mengarah kepada rekomendasi untuk membeli saham tertentu. Nah, kalau kita melihat mungkin di satu sisi ini mungkin dampak langsung dari pertumbuhan yang demikian pesat ya di pasar modal kita, terutama dalam 1 tahun belakangan ini, di mana jumlah investor kita naik demikian tinggi ya. Per hari kemarin, Mas Vicky, kita sudah mencatat tidak kurang dari 4 juta sekarang jumlah investor di pasar modal kita. Padahal tahun lalu di awal tahun baru 2,4 juta. Lalu terutama juga indeks sekarang sedang dalam tren kenaikannya gitu ya, sehingga kami melihatnya ada euforia nih dan berbagi kegembiraan gitu ya dari investor yang sudah sukses lebih dulu dan kemudian memamerkan gitu ya hasil investasi saham dan merekomendasikan saham tertentu. Nah, tentu kami di bursa mencermati terus fenomena ini dan di satu sisi kita memang tidak bisa pungkiri ya ada sisi positif nih dari kegiatan para influencer ini, karena sebagai influencer mereka kemudian juga sedikitnya gitu ya sudah memberikan awareness nih dan penyadaran kepada masyarakat terutama followersnya untuk setidaknya mengenal adanya potensi berinvestasi di pasar modal kita di tengah-tengah mungkin adanya kesulitan pergerakan perekonomian atau roda bisnis dan usaha yang lainnya. Dan memang tidak dipungkiri pasar modal kalau secara jangka panjang ini memberikan potensi tingkat keuntungan investasi yang baik gitu ya, yang bisa dijadikan pilihan alternatif investasi. Nah, tapi tentu di sisi lain kami sebagai regulator yang mencermati juga hal ini jangan sampai nanti mengarah kepada potensi pelanggaran gitu ya di pasar modal kita yang juga nanti bisa berdampak pada adanya potensi kerugian bagi para masyarakat yang terlanjur katakanlah mengikuti ajakan atau rekomendasi ini, sehingga pada prinsipnya kami mengingatkan nih
agar ini dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada. Baik, dampak signifikan apa yang ditimbulkan dari influencer yang banyak mempromosikan salah satu saham ataupun mungkin ini banyak ya istilah yang kemudian muncul belakangan adalah mengenai praktek pom-pom saham, Pak Hasan? Ya, jadi kalau hanya sekedar pom-pom gitu ya, artinya tanpa dasar kemudian terus-menerus menggaungkan potensi keuntungan dengan ajakan membeli saham tertentu, tentu ini tidak patut ya, kurang baik dilakukan. Tadi para pelaku analis yang senior di pasar juga sudah mengingatkan, karena saham ini Mas Wiki pada prinsipnya kan ajakan untuk memiliki perusahaan atau menjadi pelaku bisnis dengan menjadi bagian dari pemegang saham perusahaan yang sahamnya kita beli. Jadi ini berbeda dengan produk yang sifatnya konsumtif lainnya, seperti misalnya kalau influencer menawarkan atau di-endorse untuk membeli barang konsumsi tertentu. Nah, sehingga kami harapkan apa-apa yang dilakukan ini sifatnya jauh lebih mengedukasi. Jadi alih-alih mengajak membeli saham tertentu tanpa alasan yang kuat, nah kami dorong sebaiknya diarahkan kepada untuk mengajak dan menyadarkan masyarakat belajar dan memahami betul potensi investasi di pasar modal. Jadi itu dampak signifikannya, awareness akan terbangun, tapi di sisi lain kami juga ingin mencegah adanya dampak potensi kerugian di kemudian hari yang mungkin ditimbulkan dari ajakan membeli saham yang katakanlah cara-caranya kurang tepat dilakukan. Sehingga ini yang tentu bersama otoritas kami ingin memastikan jangan sampai hal ini terjadi di kemudian hari. Baik. Seperti yang Anda tadi sampaikan, sebetulnya apa yang kemudian dilakukan oleh influencer ini ada blessing in disguise lah, ada kemudian edukasi yang disampaikan terkait dengan pasar modal. Sejauh mana ini kemudian akan menjadi sebuah pendongkrak literasi pasar modal di Indonesia, karena secara level ini masih belum kemudian sesuai dengan yang kita harapkan, Pak Hasan. Ya betul, jadi Mas Wiki saya kira ya, kemajuan teknologi, kemudian sosial media, apalagi di tengah pembatasan sebagai akibat dampak pandemi COVID-19 yang kita alami, ini betul-betul fenomena yang mempengaruhi kehidupan kita ya. Termasuk ini kami juga melihatnya sebagai sarana yang sangat efektif. Kalau ini kita gunakan sebagai jalur dalam rangka peningkatan literasi edukasi di pasar modal, yang memang faktanya tadi juga disampaikan masih cukup minim, sehingga menjadi tantangan kita semua. Jadi kami di bursa sebetulnya sudah juga memanfaatkan ini secara optimal, dan bahkan sebelumnya sudah 2 tahun lebih ini kami juga sudah mengundang para influencer yang bersama kami melakukan kegiatan edukasi dan penyadaran kepada publik, terutama followersnya, untuk memulai berinvestasi di pasar modal. Tapi tentu pada saat penyampaiannya, kami harapkan bisa kita lakukan dengan baik, dengan positif gitu ya, dan juga sangat berimbang gitu ya, menunjukkan adanya potensi keuntungan, di samping juga ada unsur risiko dan potensi kerugian yang harus juga disadarkan kepada investor untuk dipelajari dan dipahami. Baik, ya artinya memang sudah ada upaya dari Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan edukasi kepada influencer-influencer ataupun melengkapi lah ya pengetahuan terkait dengan pasar modal kepada influencer yang memang sejauh ini sudah berjalan, tapi kemudian adanya case ini mengenai fenomena influencer yang mempromosikan saham ini menjadi trigger untuk kemudian Bursa Efek Indonesia melakukan langkah ini lebih intens. Baik, betul sekali. Upaya proaktif lebih intens apa lagi yang akan dilakukan Pak Hasan terhadap influencer-influencer ini? Ya, kalau dari satu sisi kepada influencer, ini kami sudah mengajak dan mengundang mereka untuk berdiskusi, mendapatkan masukan dari mereka, dan juga kami akan memberikan masukan dan saran-saran kepada mereka pada prinsipnya bagaimana menurut pandangan kami upaya-upaya yang didasari oleh niat yang baik gitu ya, untuk mengajak serta masyarakat berinvestasi ini bisa selalu dipastikan dilakukan dengan baik gitu ya, dan juga tidak melanggar ketentuan yang ada. Jadi nanti cara penyampaiannya yang mungkin akan kami sarankan untuk dilakukan jauh lebih positif
sehingga tujuan utama untuk mengajak para followersnya gitu ya, bersama mereka menyadari pentingnya investasi dan menikmati keuntungan investasi di pasar modal, itu betul-betul dapat tersampaikan dengan baik. Dan tidak ada misalnya potensi kerugian atau klaim dan tuntutan di kemudian hari kepada mereka jika seandainya para followers investor ini terlanjur mengalami kerugian sebagai dampak dari pola-pola ajakan yang mereka lakukan. Baik. Ada ini kami dalam waktu dekat nih akan mengundang mereka. Baik, ada nama-nama apakah itu selebritas dan juga influencer yang memang belakangan ini masyarakat juga kemudian sudah mengetahui lah terkait dengan aktivitas promosi saham lah ya, dan mungkin dalam tanda kutip memamerkan portfolio mereka lah kepada publik melalui platform sosial media mereka. Upaya pemanggilan ataupun komunikasi sudah dilakukan dan responnya sejauh ini seperti apa, Pak Hasan? Ya, alhamdulillah ini sangat positif ya. Kami juga kan sebetulnya melalui sosial media mereka juga sudah mendengarkan klarifikasi dari beberapa nama top influencer itu ya, bahwa mereka betul-betul sebetulnya tidak berniat untuk sekedar pom-pom atau di-endorse oleh pihak tertentu, tapi ini betul-betul mereka terpanggil untuk menawarkan kepada followersnya, teman, kolega, rekan seprofesi yang sedang mengalami kesulitan dalam kegiatan bisnisnya, untuk seperti mereka misalnya melihat potensi investasi di pasar modal. Jadi sementara cukup positif tanggapannya, dan ini kami sambut dengan menindaklanjuti secara proaktif. Kami sudah mengundang mereka, bahkan kita akan lakukan di hari ini sebetulnya nanti sore. Ya, nanti setelah itu kami sudah juga membuatkan program inkubator gitu ya, dan pembinaan yang lengkap kepada para influencer, bergabung bersama influencer kami yang sebelumnya sudah bersama kami di program edukasi bursa, dan ke depan tentu akan terus kita lakukan edukasi periodik jika seandainya ada update atau informasi yang selayaknya menjadi bekal mereka juga sebelum nanti mereka kembali datang kepada influencernya dengan cara-cara yang jauh lebih baik gitu ya. Baik, ya Pak Hasan, mengenai update komunikasi dengan emiten yang sahamnya dipromosikan oleh influencer, sejauh ini update komunikasinya seperti apa? Ya Mas Vicky, nah berbeda dengan para influencer ya, yang notabene adalah publik atau investor, di mana kewenangan kami di bursa ini cukup terbatas. Nah, tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan tercatat, ini karena mereka memang menjadi pengguna jasa kami dan izin pencatatannya diterbitkan oleh kami di bursa, nah kami sudah juga secara proaktif memintakan melalui surat resmi keterbukaan informasi publik terkait dengan fenomena ini. Dan tidak hanya 1-2 nih, bahkan kami sudah sekitar 13 perusahaan tercatat yang kode saham dan namanya muncul gitu ya, dalam konteks fenomena rekomendasi oleh para influencer ini yang kami mintakan klarifikasinya. Dan masing-masing sudah sebetulnya menjawab ini secara resmi melalui surat jawaban keterbukaan informasi yang resmi disampaikan. Secara umum semuanya menyatakan memang tidak ada langkah endorsement kepada para influencer yang dilakukan oleh para perusahaan tercatat dimaksud. Dan lebih jauh mereka juga menyampaikan jika seandainya ada tindakan untuk membeli dan memiliki saham tertentu oleh pihak manapun, nah perusahaan tercatat itu menyatakan bahwa itu sepenuhnya menjadi keputusan dari para influencer atau investor dimaksud. Nah Mas Vicky, keterbukaan informasi publik berupa surat jawaban dan klarifikasi ini sudah kami sebarkan juga kepada publik secara luas melalui forum keterbukaan informasi publik di website kami, di website Bursa Efek Indonesia. Jadi silahkan para investor dan publik mencermati jawaban klarifikasi yang sudah secara tegas dinyatakan oleh perusahaan tercatat ini. Baik, dari jawaban ataupun mungkin keterangan yang sudah disampaikan oleh emiten yang sahamnya dipromosikan oleh influencer, tadi Anda sempat sampaikan memang tidak ada upaya untuk membuka komunikasi ataupun upaya untuk endorsement lah terkait dengan saham-saham mereka. Jika saya ini kemudian ingin mendapatkan gambaran Pak Hasan, jika sebetulnya sebuah emiten kedapatan memang dan juga terbukti gitu ya melakukan endorsement kepada influencer, sanksinya seperti apa? Ya,
Boleh nih, Mas Vicky, bagus sekali ya. Kita ini berandai-andai gitu ya. Jika seandainya terpenuhi nih unsur endorsement tadi, bagaimana sanksinya? Nah, Mas Vicky, pemirsa sekalian, jadi kita di pasar modal ini kan regulated market ya. Pasar yang betul-betul mengedepankan aspek pengaturan supaya terjadi secara teratur, wajar, dan efisien. Nah, kalau hanya sekedar endorsement produk dan layanan jasa, saya kira ini boleh-boleh saja ya. Artinya kita juga melihat selama ini fenomena para perusahaan tercatat, produknya ditawarkan oleh selebriti atau influencer, itu boleh-boleh saja. Nah, tapi dalam konteks endorsement dan mengajak masyarakat membeli sahamnya, apalagi tanpa alasan atau penjelasan tertentu, di undang-undang kita, di Pasar Modal nomor 8 tahun 1995, memang ada pengaturan yang akan mungkin saja melihat dampaknya nanti. Jadi jika ada unsur misalnya penipuan, manipulasi harga di pasar, atau lebih parah lagi misalnya ada indikasi perdagangan orang dalam atau insider trading, maka di dalam undang-undang ini jelas dilarang dan ada sanksi pidana serta sanksi denda yang cukup besar yang akan dikenakan. Nah, tapi sekali lagi ini tentu harus dibuktikan di tingkat pengawasan pada saat transaksi jual belinya dilakukan dan di kemudian hari apakah terbukti itu menguntungkan sebagian pihak karena ada unsur-unsur yang dilanggar tadi. Apakah penipuan, manipulasi harga, atau insider trading. Ya, semakin menarik Pak Hasan, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap di Market Review, usaha jeda kami akan segera kembali. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai indeks literasi keuangan di Indonesia di tahun 2013 dan juga 2020 secara general. Begitu ini literasi keuangannya saja. Di tahun 2013 ada di 21%, sementara itu di tahun 2020 ada di 40%. Ada peningkatan yang cukup signifikan. Kami kompilasi datanya dari data survei OJK tahun 2020. Sementara untuk literasi keuangan masyarakat Indonesia berdasarkan produk keuangan perbandingan antara 2016 dan 2019. Tentu saja terjadi peningkatan di setiap produk keuangan perbankan di tahun 2019 dari 28,9% menjadi 36,12%. Asuransi dari 15,8% menjadi 19,4%. Dana pensiun 10,9% menjadi 14,13% di tahun 2019. Sementara untuk pasar modal di 4,4% di tahun 2016 menjadi 4,92% di tahun 2019. Dan berikutnya adalah mengenai literasi keuangan masyarakat Indonesia berdasarkan produk keuangan. Ini tentu saja produk-produk lanjutannya ada lembaga pembiayaan, kemudian juga pegadaian, dan lembaga keuangan mikro. Untuk dapat Anda saksikan di layar televisi, memang juga terjadi peningkatan untuk setiap produk-produk keuangan secara literasinya. Dan data berikutnya adalah daerah dengan tingkat literasi keuangan tertinggi. DKI Jakarta nampaknya memegang posisi sebagai daerah dengan tingkat literasi keuangan paling tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. DKI Jakarta 59,16%, kemudian daerah istimewa Yogyakarta 58,53%, Jawa Timur 48,95%, Jawa Tengah 47,38%, dan Kepulauan Riau 45,67%. Saya kembali berbincang bersama Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Pak Hasan, tadi kita bahas sedikit mengenai apa yang akan atau konsekuensi apa yang timbul jika kemudian emiten terbukti melakukan praktek endorsement kepada influencer. Tapi dari sudut pandang influencernya sendiri, upaya korektif apa yang bisa dilakukan? Artinya sejauh ini apakah hanya edukasi saja atau ada upaya lain? Ya betul, jadi kalau untuk influencer sendiri, tadi ya pada prinsipnya kami melihat adanya potensi nih untuk menggandeng mereka dan bersama mereka melakukan kegiatan edukasi yang jauh lebih efektif. Karena kan peran influencer ini terbukti cukup efektif nih dan didengarkan dan menjadi role model gitu ya, terutama bagi para followersnya. Nah tapi tentu dalam waktu dekat ini pada saat kesempatan diskusi awal, kami berencana untuk menyampaikan informasi kepada mereka bahwa sebetulnya dalam melakukan kegiatan edukasi ini,
Itu ada beberapa ketentuan dan larangan yang jelas-jelas diatur, baik di tingkat undang-undang, peraturan pelaksanaan DOJK, maupun semacam code of conduct dan kode etik di profesi dan lembaga yang ada di pasar modal. Nah, ini semua yang bersama mereka kita berharap nanti akan kami sinergikan sehingga ke depannya mereka bukan berhenti gitu ya Mas Vicky, tapi bersama kami terus melakukan kegiatan edukasi ini tentu dengan pemahaman yang jauh lebih baik, dan nanti penyampaian cara-caranya juga kami harapkan sudah jauh lebih baik dan mengedukasi dibanding pendekatan yang dilakukan selama ini. Baik, ya Pak Hasan, saya ingin kembali ke satu informasi yang tadi disampaikan di segmen pertama, bagaimana sebetulnya praktek rekomendasi influencer terhadap saham dari sebuah emiten ini cukup beresiko jika kemudian dilakukan di Indonesia yang memang literasi pasar modalnya masih rendah begitu. Apakah konsekuensinya akan sama ketika misalnya hal serupa mungkin dilakukan di negara lain yang mungkin literasi pasar modalnya lebih tinggi lah dibandingkan dengan Indonesia? Ya, saya kira sama ya. Jadi pada prinsipnya pasar modal dimanapun merupakan pasar yang terorganize dan regulated. Jadi mereka prinsipnya harus menjaga orderly, teratur, dan juga aspek kewajaran atau fairness. Nah, kasus yang sama, kemudian pelanggaran praktek yang kurang lebih mirip di negara lain pun saya kira dari waktu ke waktu kita dengar dan sempat terjadi. Nah, jadi kita beruntung ya di pasar modal kita juga sudah cukup lengkap pengaturan dan potensi sanksi yang akan dikenakan jika seandainya ada unsur-unsur pelanggaran ketentuan yang dapat dibuktikan. Tapi sekali lagi ini bukan di titik influencingnya atau rekomendasinya, tapi nanti akan harus juga kita awasi pelaksanaan transaksinya, dan kita harus melihat betul apakah transaksi yang dilakukan itu memenuhi unsur pelanggaran, apakah ada unsur penipuan sebelumnya, manipulasi harga, ataupun perdagangan orang dalam, yang memang sanksi pidana dan dendanya itu cukup besar dan diatur di Undang-Undang Pasar Modal kita. Baik. Ya, Pak Hasan, lalu bagaimana dengan aturan mengenai pembentukan opini terkait saham tertentu? Seperti apa aturannya? Ya, jadi aturan yang spesifik tentu tidak ada, tapi kalau seandainya investor ingin gitu ya, dari mana sumber informasi resmi yang ada, nah sebetulnya di pasar modal kita ini diatur profesi dan juga lembaga yang dapat melakukan hal tersebut. Misalnya saja kita mengenal penasehat investasi nih Mas Vicky, di mana aturan ketentuan OJK-nya pun sudah sangat lengkap mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang penasehat investasi pada saat mereka dimintakan pandangannya oleh para investornya gitu ya, terkait dengan rekomendasi investasi, apakah itu saham atau instrumen pasar modal yang lainnya. Kita juga punya lembaga berizin resmi ya, ada anggota bursa, perusahaan sekuritas, ada manajer investasi, ada juga analis-analis efek gitu ya, yang mereka juga cukup ketat diawasi dan memiliki standar perilaku, code of conduct yang berlaku kepada profesi dan lembaga ini. Jadi sebetulnya sudah cukup lengkap gitu ya, dan investor publik dapat memanfaatkan nih kesempatan jasa mereka ini untuk katakanlah meminta nasihat investasi atau rekomendasi tertentu, tapi kepada pihak yang memang secara resmi diberikan kewenangan dan kecukupan pemahaman dan juga praktek standar perilaku yang baik dalam melakukan fungsinya. Jadi ini baik sekali kalau ini akan dimanfaatkan. Baik, ya Pak Hasan, seperti yang Anda tadi sampaikan, sebetulnya yang Bursa Efek Indonesia baca adalah ada sebuah excitement yang luar biasa terkait dengan ketertarikan dari influencer, milenial, dan juga dari masyarakat muda di Indonesia terkait dengan pasar modal di Indonesia, begitu ya. Nah, jika memang excitement ini tetap ada, batasan-batasannya apa saja Pak Hasan? Sehingga mereka kemudian excitementnya tetap tersalurkan tapi tidak menyalahi code of conduct yang sudah diatur oleh bursa. Ya, saya kira cukup sederhana ya. Jadi mengajak untuk sadar berinvestasi,
Itu saya kira satu hal yang perlu dikedepankan. Kemudian kalau ingin menunjukkan bagaimana potensi peluang keuntungan di pasar modal kita, kami di bursa cukup memberikan sumber data dan informasi yang terbuka untuk publik, katakanlah tentang potensi kinerja secara historis gitu ya, dari waktu ke waktu kalau seandainya teman-teman masyarakat ini diajak untuk berinvestasi dan menikmati potensi keuntungan di pasar modal, itu bisa digunakan. Kemudian yang lain tentu jangan lupa juga untuk terus menyadarkan dan mengajak para investor ini jangan hanya sekedar ikut-ikutan dalam melakukan investasi di pasar modal, tapi mereka dapat bersama para influencer ini terus melakukan pembelajaran gitu ya. Jadi istilahnya it's your money, your decision nih. Jadi do your own research. Ini aset Anda sendiri, uang Anda sendiri yang dananya harus Anda jaga. Dan keputusan itu ada di tangan investor, tapi satu-satunya yang paling tepat dilakukan adalah terus belajar, menganalisa, dan melihat potensi keuntungan ke depan. Nah, khusus terkait sahamnya sendiri, Mas Vicky, sebetulnya dari waktu ke waktu kan kami juga menyediakan dan sebetulnya diatur para perusahaan tercatat harus memaparkan keterbukaan informasi publik ya, baik kinerja historis, misalnya laporan keuangannya, laporan kegiatan tahunannya, bahkan untuk keuangan kan triwulanan. Atau mereka harus memberikan pemaparan kepada publik jika ada potensi kegiatan usaha atau kontrak kerjasama yang material yang berpotensi mempengaruhi peningkatan harga sahamnya ke depan. Nah, ini juga dapat diakses sebagai acuan untuk investasi saham kita. Baik, ya. Semakin menarik, Pak Hasan, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan kita masih ada satu segmen dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Hasan Fauzi, Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Pak Hasan, sudah ada komunikasi ataupun mungkin bahkan edukasi kepada influencer sudah cukup lama dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Betul. Mengenai pasar modal di Indonesia lah. Nah, apakah ada input-input dari teman-teman influencer mengenai strategi edukasi, kemudian strategi komunikasi yang mungkin dapat mendukung perluasan dari edukasi yang akan dilakukan kepada masyarakat? Ya, betul sekali Mas Vicky. Jadi memang sudah 2 tahun lebih nih kami punya semacam influencer incubator gitu ya, yang menjadi program edukasi unggulan di kami di Bursa Efek Indonesia. Nah, selama 2 tahun ini terus terang kami memahami betul para influencer ini jauh lebih kompeten dan memahami bagaimana karakteristik pemanfaatan media sosial dan bagaimana approach atau pendekatan strategi edukasi yang tepat dilakukan kepada para followers gitu ya. Nah, itulah kenapa strategi dan program edukasi ini tidak hanya sepihak kami lakukan di bursa, tapi kami juga lakukan dengan mendengarkan dan mendapat masukan dari para influencer ini. Dan alhamdulillah terbukti cukup efektif ya. 1-2 tahun ini kita melihat bagaimana para influencer ini bersama kami mampu juga melakukan pendekatan yang positif dan mengajak serta seluruh followers terutama untuk bergabung dan menjadi investor baru di pasar modal kita. Nah, ke depan saya kira hal ini terus akan kami lakukan dan fenomena ini bagus sekali menyadarkan kita untuk merangkul lebih banyak lagi para influencer lain yang rupanya selama ini juga memiliki ketertarikan dan passion, minat untuk memulai memberikan penyadaran tentang investasi di pasar modal. Nah, nanti akan kami undang mereka bersama influencer yang sebelumnya sudah bergabung untuk bergabung di dalam program Influencer Incubator yang akan kami gulirkan terus ke depannya. Baik, dari IDX Channel juga tentu saja ini sangat bisa melihat upaya-upaya edukasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia bersama dengan influencer begitu. Betul. Ya. Ingat sekali IDX Channel, kemudian juga Bursa Efek Indonesia dan juga teman-teman influencer beberapa kali mengunjungi emiten-emiten untuk melihat operasional perusahaan mereka seperti apa sehari-hari begitu ya. Betul. Baik, ya silakan Pak Hasan. Nah, itu kan cukup positif ya. Artinya daripada hanya sekedar menyebut 4
huruf sebagai kode saham gitu. Tapi influencer ini kan kami bisa dekatkan ke emiten gitu ya dengan site visit langsung. Ketemu dengan manajemennya, melihat betul kegiatan operasional dan potensi pertumbuhan perusahaannya, dan dengan menceritakan kembali di sosial medianya, tentu para influencer ini akan terdorong untuk juga mendalami dan menganalisa lebih lanjut kondisi dan prospek dari emiten dimaksud gitu ya, sebelum pada akhirnya mereka memutuskan apakah akan membeli saham tersebut dan menjadi bagian dari pemilik atau memiliki bisnis dari emiten dimaksud. Baik, Pak Hasan, bukan hanya kepada influencer, bagaimana sebetulnya momen rekomendasi influencer terhadap saham ini menjadi sebuah edukasi untuk stakeholders dari pasar modal Indonesia, apakah itu kemudian kepada masyarakat, investor, kepada emiten, ataupun mungkin dari regulator sendiri? Ya, ini fenomena ini di satu sisi sangat positif ya. Ini jadi semacam wake up alarm gitu ya. Pengingat kita bahwa publik luas ini sekarang media untuk edukasinya sudah jauh lebih luas gitu ya. Tidak hanya cara-cara tradisional yang selama ini kita lakukan, tapi juga memanfaatkan influencer dan juga sosial media sebaik-baiknya. Nah, kami sudah sebetulnya membangkitkan juga awareness ini, baik di tingkat lembaga ya, misalnya kami sendiri di otoritas, di OJK dan Bursa, kembali akan merapikan rambu-rambu dan strategi program edukasi dalam mengantisipasi fenomena ini dan ke depannya. Kemudian lembaga yang kita awasi seperti perusahaan tercatat, ini kami akan buatkan juga program untuk menyadarkan mereka apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konteks fenomena ini. Lalu anggota bursa kita bersama kami akan kami ajak untuk menggandeng para influencer ini dalam konteks meningkatkan jumlah investor yang teredukasi di kemudian hari. Dan profesi-profesi yang seharusnya muncul, seperti para penasihat investasi dan analis-analis efek, ini kami dorong juga untuk memanfaatkan media-media yang ada, termasuk media kita ya, ada IDX Channel, ada sosial media bursa, dan IDX Channel misalnya, ini bisa mereka tampilkan seluruh kemampuan dan kompetensi yang diizinkan ya, baik. Menasihati investasi ataupun analisa fundamental dan teknikal ini. Baik, ya Pak Hasan, masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda, namun kemudian waktunya sangat terbatas. Terima kasih sudah bergabung melalui Zoom di Market Review. Sukses untuk upaya edukasi dan juga sosialisasi terkait dengan pasar modal kepada masyarakat. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih banyak Mas Vicky. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan pemirsa, tetap di Market Review, usai jeda kami akan kembali dengan bahasan yang tidak kalah menarik lainnya. Tetap di IDX Channel.